Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin ashar wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Wal fajar, aku bersumpah demi waktu fajar. Di dalam Al-Quran kita menemukan ragam sumpah yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tidak bersumpah pun pasti yang difirmankan sudah penting, dan sumpah itu ciri khas penegasan dan kesungguhan. Kalau dikaitkan dengan makhluk, ada kesungguhannya. Maka, kalau kalian ingin menguatkan sebuah pesan dan menunjukkan kalian serius, pakai kata sumpah. Besok ada kajian Ustadz Khalid di masjid. Yang benar, sumpah. Kata sumpah itu menegaskan sebuah makna dan menunjukkan kesungguhan. Allah tidak bersumpah pun itu pasti sudah penting apa yang difirmankannya. Apalagi kalau disertai dengan sumpah, maka pasti ada keistimewaan di dalamnya. Jadi, kalau kita menemukan ayat dalam Al-Quran diawali dengan sumpah, ini menunjukkan pesan yang disampaikan di ayat itu tidak biasa. Ada yang sangat penting, berbeda dengan ayat-ayat atau pesan-pesan yang lainnya. Wal fajr, di sumpah pertama itu, kalau ada di awal ayat ini secara umum, dibuka dengan huruf waw. Huruf akhir kalimatnya itu harokat kasroh. Misalnya, waw ketemu satu kalimat ujungnya kasroh. Wal fajr, wal laili, wasyamsi, wadduha. Jadi, setelah waw kalimat ujungnya kasroh, itu diartikan wawunya sumpah. Qasam namanya, wawul qasam. Kalau sudah dibuka dengan seperti ini, artinya informasi yang disampaikan setelah huruf waw itu penting, tidak biasa. Wal fajr, aku bersumpah demi waktu fajar. Ada beberapa pendapat dari kalangan ulama tentang fajar yang dimaksud di ayat ini. Jadi, di sini Allah bersumpah dengan 5 hal, 5 sumpah. Namanya Asmaul Khamsah. Kata para ulama, terdapat 5 sumpah di dalam 1 wal fajar, demi waktu fajar. Kedua, walayalin ashar, dan 10 malam yang istimewa. Ketiga, wasyaf'i, demi waktu gelap. Keempat, wal watr. Kelima, wal laili idza yasr. Ada 5 di sini, disebut menunjukkan ada 5 yang istimewa. Saking istimewanya, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sumpah. 1. Fajar. Para ulama setidaknya menyebutkan secara umum ada 2 pemaknaan di kata fajar. Di sini, yang pertama yang dimaksud setiap waktu fajar. Itu penting. Setiap waktu fajar dalam setiap hari, jadi ada 1 yang istimewa waktunya di waktu fajar. Dari sekian perubahan waktu yang kita alami dalam 1 hari, dari fajar nanti muncul ke pagi, pagi ke siang, siang ke sore, sore ke maghrib, maghrib ke malam. Nah, dari perputaran waktu itu, di antara sekian banyak waktu, fajar itu istimewa. Karena itu, Allah panggil kita untuk bisa menunaikan salat di waktu fajar.
Ya, hakikatnya bukan hanya sholatnya. Ada waktu-waktu yang hanya dalam fajar itu yang gak akan ditemukan keistimewaan di waktu yang lain. Contoh, kita ambil keibadahan ritual dulu. Sholat di waktu fajar, itu 2 rakaat sunnahnya saja. Sunnahnya belum masuk ke fardunya. Itu nilainya disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau Anda mampu menunaikan 2 rakaat fajar itu yang dimaksud sunnahnya. 2 rakaat. Tapi disebutkan kalimatnya fajar. Bukan zuhur, bukan asar, bukan maghrib. Keistimewaan lainnya, contoh, hadis Abu Daud, nomor hadis 1367. Dari Ibnu Abbas, beliau suatu saat ingin menginap di kediaman bibinya Sayyidina Maimunah dan ingin tahu kebiasaan Nabi Muhammad SAW bangun di malam hari itu bagaimana? Kapan waktunya? Jadi, jam berapa kebiasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bangun? Bagaimana cara bangunnya? Ada kebiasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istaiqozo Rasulullah Alaihi Wasallam fajalasa. Kalau bangun dari tidurku, duduk terlebih dahulu. Jadi, bangun tidur, ku terus duduk. Masa bangun tidur langsung mandi? Puyeng kan? Itu hadisnya. Oke, anak-anak TK diajarin yang betul. Bangun tidur, ku terus duduk. Duduk dulu. Itu kan hadisnya. Begitu. Fayamsahun nauma an wajahihi biyadihi. Lalu beliau menghilangkan bekas kantuknya dulu dengan bagian tangan yang bersih. Makanya ada hadis lain, kalau bangun tidur cuci tangan. Kalau tahu bagian tangannya kotor atau menyadari bahwa tangan itu berkelana saat tidur, yang bahkan di tempat yang tidak kalian tahu, makanya kalau kalian ingin bersihkan, cari bagian yang bersih, menghilangkan bekas kantuk. Fayansahun nauma an wajhihi biyadihi. Jadi jangan baca doa dulu. Bacalah doa itu dalam keadaan sadar. Jangan baca dalam keadaan ngantuk. Problemnya yang terjadi memang bangunnya jam 3. Pas sadar bangun jam 5. Ada yang seperti itu? Kalian pasang alarm jam 3 kan? Di hadis diajari, kalau bangun ngantuknya hilangin dulu, atur waktu jangan terlalu lama untuk istirahat. Jangan begadang kecuali ada keperluan. Betul itu. Narasi hadis, begadang, jangan begadang. Begadang boleh kalau ada. Kapan Nabi begadang? Kalau ada keperluannya. Diskusi dengan istri, membahas sekilas tentang kehidupan rumah tangga. Ada sahabat minta fatwa Nabi. Setelah itu, kalau nggak ada masalah, Nabi udah istirahat. Ada Isya, sebentar, istirahat. Jadi teratur waktunya. Nah, kalau bangun kemudian hilang bekas kantuknya, duduk kemudian membaca. Apa yang dibaca? Ada ayatnya, ada hadisnya. Jadi bangun tidur itu sudah ada ayat. 11 ayat penutup surat Al-Imran dari surat ketiga, ayat 190 sampai 200. Ayat ini, saya sampaikan ini langsung. Kalian teman-teman ngaji tafsir dengan hadis ini. Kalau kalian biasanya baca ini, penutup Al-Imran, ayat 190 sampai 200, dan dipahamin isinya, Allah akan jaga kalian dari perbuatan maksiat selama hari itu. Yang kedua, membimbing kalian untuk meningkatkan pengetahuan selama beraktivitas. Yang ketiga, dibimbing oleh Allah mengerjakan segala aktivitas yang mengantarkan pada ridho dan surganya. Itu makna Al-Imran. Makanya, kalau benar paham ayat ini, nggak ada pelajar yang bangun kecuali pintar di hari itu. Karena di situ ada ayat-ayat untuk riset, untuk merenungi, untuk berpikir. Nggak ada orang berbuat maksiat di hari itu. Karena ada ayat taubat di ayat itu. Mudah-mudahan nggak wafat dalam keadaan sedang maksiat sehingga terancam neraka. Dan minta ya Allah wafatkan kami seperti orang baik yang wafat sebelumnya sehingga terjaga hari itu dan terjamin ketika beraktivitas keadaannya baik karena senang dengan membangun silaturahim, membangun kesabaran untuk mengawali doanya itu supaya komitmen. Maka ditanamkan dalam dirinya satu komitmen kuat. Demikian saudara-saudara sekalian, mari kita hidupkan Al-Quran bukan hanya dengan suara kita, tapi dengan cara berpikir, merasa, bertindak. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang diberi pemahaman, bukan sekadar hafalan. An-Nur, cahaya. Yang diberi cahaya, bukan hanya bacaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.